Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua di pagi hari yang indah ini. Doa dan harapan saya di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, sehat, tetap ada dalam berkat perlindungan Tuhan. Kembali di pagi hari yang indah ini, saya menjumpai dan menyapa Bapak Ibu Saudara di dalam program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak saya bagikan pada saat ini terambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada kesempatan di pagi hari yang indah ini kita kembali mau belajar melalui seorang figur yang luar biasa, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan serta menjadi teladan sepanjang masa sampai sekarang. Dia adalah Nuh. Kita akan belajar apa saja yang bisa menjadi pelajaran bagi kita di pagi hari ini, sehingga kita boleh melakukan kehidupan tiap-tiap hari untuk senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kita dapat belajar dari pribadi Nuh tentang beberapa hal. Yang pertama adalah Nuh memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan jelas mengatakan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, hidup benar yaitu hidup dalam kebenaran, jujur dan takut akan Tuhan serta menjauhi kejahatan. Hidup tidak bercela yaitu hidup tidak bercacat, memiliki nama baik di sekitar orang-orang sezamannya. Serta Nuh memiliki hidup yang bergaul dengan Tuhan. Nuh memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Tertulis bahwa Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat 9 bagian yang B. Terjemahan lain menjelaskan bahwa Nuh senantiasa mengikuti kehendak Tuhan dan hidup dalam hubungan yang erat dengan Tuhan. Artinya, antara Nuh dan Tuhan senantiasa terjalin komunikasi yang intim. Dalam hal ini, Nuh adalah seorang yang setia atau suka beribadah kepada Tuhan pada zamannya, walaupun di sekitarnya manusia pada umumnya hidup rusak di hadapan Tuhan. Untuk itu pesan buat kita semua, mari kita belajar dan mengikuti teladan Nuh yang terus-menerus berjuang hidup tidak seperti orang-orang duniawi. Dengan kata lain, kita harus berani tampil beda dengan masyarakat, dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika mereka jauh dari Tuhan, ketika mereka sudah acuh tak acuh terhadap kehidupan rohani, mereka tidak memperdulikan hubungan pribadi dengan Tuhan. Mari kita belajar dari Nuh, bergaul karib dengan Tuhan, hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam hidup tiap-tiap hari senantiasa terjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan. Itu pelajaran yang bisa kita peroleh dari Nuh di pagi hari ini. Pelajaran yang kedua yang bisa kita teladan dari Nuh adalah Nuh memiliki kehidupan yang taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan jelas berkata kepada Nuh, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gopir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Nuh taat melakukan kehendak Tuhan. Itu tercatat
dengan rapi di Kejadian 6 ayat 22. Sekalipun perintah Tuhan itu sulit untuk dilakukan dan tidak masuk akal, Nuh tidak melakukan perbantahan dengan Tuhan, mengeluh atau berdalih, tapi dia tetap taat. Padahal Nuh belum pernah melihat hujan dan ia hidup jauh dari samudra. Belum lagi proses pembuatan bahtera yang memakan waktu bertahun-tahun dengan peralatan yang serba terbatas. Tetapi Nuh rela berkorban dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sahabat-sahabatku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Nuh. Nuh memiliki ketaatan yang luar biasa, membuat bahtera selesai dengan ukuran yang diperintahkan Tuhan. Walaupun tugas itu berat, tetapi dilakukan karena taat kepada perintah Tuhan. Nuh juga memiliki ketaatan yang luar biasa, menyediakan makanan buat keluarga selama 150 hari atau 5 bulan lamanya untuk bekal persediaan dalam bahtera. Dan satu lagi, Nuh juga diperintahkan Tuhan untuk menyediakan makanan buat segala hewan dalam bahtera selama 5 bulan. Ini juga pekerjaan yang berat, tetapi dilakukan Nuh dengan setia. Demikianlah pesan pelajaran yang bisa kita peroleh dari kehidupan Nuh, di mana kita bisa belajar menjalankan perintah Tuhan dengan setia, walaupun terkadang gagal dan berat untuk dilakukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari dalam hidup kita tiap-tiap hari jadilah pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan. Meskipun perintah Tuhan sulit, meskipun perintah Tuhan tidak masuk akal, tidak menyukakan hati kita, tetapi mari kita lakukan segala sesuatu karena kita menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Maka ketaatan kita adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Kalau kecil ketaatanmu kepada Tuhan, berarti kecil juga kasihmu kepada Tuhan. Tetapi kalau engkau rela berkorban, rela melakukan segala sesuatu karena engkau mengasihi Tuhan, itu tandanya engkau adalah pribadi yang taat. Saudara-saudaraku, belajar dari kehidupan Nuh yang memiliki ketaatan yang luar biasa. Dia alami cemoohan dari orang-orang di sekitarnya, diolok-olok, tetapi dia tetap tekun melakukan perintah Tuhan tepat seperti yang Tuhan perintahkan, dan semua diselesaikan sesuai dengan rencana Tuhan. Mari kita lakukan segala sesuatu yang menjadi perintah Tuhan itu sesuai dengan perintah Tuhan, bukan sesuai dengan mau kita, bukan sesuai dengan selera kita, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu pelajaran yang kedua yang kita bisa peroleh dari Nuh. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita peroleh dari Nuh adalah Nuh memiliki keluarga yang berhasil. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Tuhan dan penuh dengan kekerasan. Di zaman manusia menjalankan kehidupan yang rusak dan kejahatan yang lainnya, Nuh memiliki keluarga yang berhasil. Istri, anak-anaknya, serta kompak menantunya semua bersatu hati untuk mendukung Nuh melakukan perintah Tuhan. Disinilah kita mengetahui bahwa Nuh mampu memimpin keluarganya dengan baik dan hidupnya menjadi teladan yang diikuti oleh istri dan anak-anaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian kita saat ini hidup di akhir zaman. Manusia hidup dalam kekerasan, korupsi, kejahatan yang banyak. Tetapi kita perlu meneladani Nuh untuk mengikutinya, bahwa sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, dia harus menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai anak yang menghormati orang tua dan sebagai istri yang menghormati suami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki keluarga yang berhasil bukan karena memiliki harta yang banyak, memiliki anak-anak yang terpandang, punya jabatan, punya banyak hal yang dibanggakan, bukan. Belajar dari konteks Nuh bahwa anak-anaknya adalah orang-orang yang setia, yang ikut melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan bagi ayah mereka, yaitu Nuh.
Bapak Ibu Saudara, kita perlu jujur di saat ini, di zaman ini susah sekali sebuah keluarga itu utuh di hadapan Tuhan. Ada yang beribadah tapi tempat ibadahnya berbeda-beda. Baik tempat ibadah yang berbeda iman, tapi juga satu keyakinan, yaitu menjadi orang percaya tapi gerejanya berbeda-beda. Bapaknya di mana, ibunya di mana, anak-anaknya di mana. Meskipun engkau berhasil dalam banyak hal, dalam konteks Nuh, engkau tidak berhasil. Oleh sebab itu belajar. Nuh memiliki keluarga yang berhasil karena istri dan anak-anaknya mendukung apa yang dilakukan Nuh sebagai perintah Tuhan. Bapak Ibu, belajar dari kebenaran firman Tuhan pagi hari. Nuh memiliki keluarga yang berhasil, terbukti istri dan anak-anak serta menantu mereka turut melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan kepada Nuh. Mereka ikut mensukseskan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus dilaksanakan oleh Nuh. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari Nuh, maka keluarga kita harus menjadi keluarga yang sehati di dalam Tuhan. Harus menjadi keluarga yang mana setiap anggotanya, baik suami, istri, anak-anaknya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan. Kalau ada anggota yang satu, baik anak, istri maupun suami yang tidak setia, tidak mau beribadah, maka kita layak memberitahu mereka. Sebagaimana Nuh berhasil mendidik, membina keluarganya menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan, sehingga mereka ikut taat, ikut merasa bertanggung jawab apa yang menjadi perintah Tuhan bagi Nuh. Terbukti mereka juga bekerja sama untuk melaksanakan perintah Tuhan, dan mereka tetap diam setia di dalam bahtera selama air bah ada. Maka keluarga ini, istri, anak, menantu, semua diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau anggota keluargamu juga rindu diselamatkan oleh Tuhan, jadilah keluarga-keluarga yang berhasil di hadapan Tuhan, yang sehati, yang sepikir, yang senantiasa beribadah bersama-sama di dalam Tuhan, tanpa terpisah-pisah oleh tempat, oleh aliran maupun apa saja. Oleh sebab itu, lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kita diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa kita harus menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan, hidup berkenan kepadanya, tidak ikut orang di sekitar kita, tidak ikut tren dunia ini, dan jadilah keluarga-keluarga yang berhasil, yang setia di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab hari ini, kalau engkau meyakini bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, maka engkau akan melakukannya itu dengan sepenuh hati, dengan penuh tanggung jawab. Maka sepanjang hari ini apapun yang kau lakukan akan menjadi berhasil, karena Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Oleh sebab itu selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah kehidupan kita sepanjang hari ini boleh memuliakan Tuhan, berani tampil beda di antara masyarakat kebanyakan yang lain, karena kita adalah umat pilihan Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Maka hidup kita sepanjang hari ini harus menyerminkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Yakinlah Tuhan bersama dengan engkau sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.